Angin puting beliung menerjang Kampung Buek, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi terekam CCTV. Bahkan puting beliung menghempaskan kanopi rumah warga hingga puluhan meter dan menghancurkan atap rumah. Warga yang panik pun berusaha menyelamatkan diri. Hanya kurang dari 5 menit, ratusan rumah warga dalam satu rukun warga ini rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Sementara petugas BPBD sedang melakukan pendataan rumah warga yang terkena angin puting beliung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Petugas gabungan berusaha menyelamatkan kru kapal tanker yang menabrak tanggul di perairan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu persatu para awak diturunkan di tengah ayunan gelombang. Upaya evakuasi dilakukan dengan mengerahkan 4 kapal penyelamat. Sebelumnya kapal tanker ini bergeser dari posisinya saat sandar di pelabuhan Tanjung Priok karena dilanda angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat 17 awak dan kapten berada dalam kapal tanpa muatan ini. Sementara itu BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang di perairan Teluk Jakarta dan Jawa Barat yang akan berlangsung hingga 8 Februari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah personil tim rescue pemadam kebakaran sektor Senen Jakarta Pusat membuka paksa lift di halte bis Transjakarta Jalan Pasar Senen Jakarta Pusat. Upaya ini dilakukan karena 2 penumpang bis Transjakarta terjebak di dalamnya. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat, sebanyak 4 personil terlibat dalam penyelamatan ini. Setelah kurang dari 10 menit, 2 pria dan wanita akhirnya bisa keluar dari lift dengan selamat. Setelah penumpang dievakuasi, lift ini langsung diperbaiki pihak terkait agar bisa digunakan kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sekelompok remaja melakukan aksi penyerangan ke pemukiman warga di Jalan Pinang Ranti Makassar, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Tak hanya menyerang menggunakan senjata tajam jenis celurit, mereka juga masuk ke sebuah gang dan melempar batu ke arah pemukiman warga. Diduga aksi ini dilakukan untuk memprovokasi remaja di wilayah tersebut untuk tawuran. Warga mengaku resah dan khawatir dengan aksi penyerangan tersebut. Masuk gitu kan? Gitu. Ada pengunjung juga kan? Oh, pada itu kabur. Pada kabur. Pengennya kayak gimana? Aman aja lah. Biar nggak ada tawuran lagi. Warga meminta kepada petugas kepolisian agar menangkap dan menindak tegas para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, 2 pelaku menggunakan sepeda motor ini menjamret ponsel milik bocah SD yang tengah bermain sepeda di Jalan Muhammad Kafi 2, Gang Keramat Bambu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan situasi lokasi yang sepi untuk menjamret ponsel korban. Korban pun sempat mengejar pelaku hingga tersungkur. Setelah kasus dilaporkan ke polisi, berbekal rekaman CCTV, kedua pelaku berinisial MV dan FH berhasil diringkus di rumahnya masing-masing di wilayah Margonda, Kota Depok. Polisi turut mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi.
Hasil pemeriksaan, para pelaku kerap beraksi di wilayah Depok dan Jagakarsa. Depok. Kami mengamankan satu orang berinisial MV yang berperan sebagai joki, dan juga kami mengamankan satu orang lainnya berinisial FH yang berperan sebagai eksekutor mengambil HP. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, penculikan anak pengusaha kosmetik digagalkan polisi setelah sempat meminta uang tebusan 100 juta rupiah di Bali. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ibu tiri dan ayah kandung aniaya 2 anaknya dengan disekap, dirantai hingga disiram air panas. Diam. Teman anak nanti. Mantuan merapat. Seorang pria pelaku penculikan anak ditangkap polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Bali. Sebelumnya, pria berinisial WS ini menyandera seorang anak dan meminta tebusan sebesar 100 juta rupiah. Ia juga sempat membawa korban berputar-putar di kawasan Denpasar dengan sepeda motor. Pelaku akhirnya teridentifikasi dari rekaman kamera pengawas sekolah dasar. Ia diketahui merupakan mantan karyawan pengusaha kosmetik yang tak lain orang tua korban. Petugas mengulur waktu untuk mempermudah identifikasi pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dalam penyelidikan terungkap tindakan nekat pelaku didasari rasa kecewa karena diberhentikan sebagai karyawan. Kita lakukan penindakan penangkapan dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Pelaku hingga kini masih diperiksa anggota Polsek Denpasar Selatan. Ia terancam hukuman pidana hingga 12 tahun penjara sesuai pasal tentang penculikan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Denpasar, Bali, Indra Azri, iNews melaporkan. Dua bocah, I, laki-laki berusia 7 tahun, dan S, bocah perempuan usia 9 tahun, harus dirawat di rumah sakit usai menjadi korban kekejian orang tuanya. Pelaku tak lain, ibu tiri korban, NI, 27 tahun, dan ayah kandung korban, JE, 37 tahun. Keduanya tega menyiksa 2 anaknya di kamar sebuah wisma Jalan Flores, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Aksi penganiayaan terungkap dari laporan masyarakat. Aparat Reskrim Polres Pelabuhan dan Resmo Polsek Wajo kemudian mendatangi lokasi dan menemukan korban tengah disekap dalam kamar mandi dengan badan dirantai besi. Kondisi korban juga sangat memprihatinkan. Tubuh penuh luka lebam dan kulit terkelupas akibat disiram air panas. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pelabuhan Kota Makassar. Dilakukan, Pak? Menurut informasi dari keterangan yang kami dapat bahwa ini anaknya katanya nakal. Keputusan anak-anaknya anak bahwa jangan jadi sampai sebegitunya disiksa ataupun dilakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti baik fisik dan maupun psikis. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri terancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pria bakar seorang mama akibat cintanya ditolak di Bandar Lampung, Lampung. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, seorang pria lajang tewas dengan leher terjerat dan bersimbah darah. Polisi meringkus AP usai kabur ke wilayah Musirawa, Sumatera Selatan. Pelaku pembakaran seorang wanita pemandu lagu di sebuah kafe di wilayah Waihalim, Bandar Lampung. Tersangka mengaku sakit hati dengan korban karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Pelaku sempat mengutarakan perasaannya, namun ditolak oleh korban yang masih memiliki suami dan 2 anak. Peristiwa berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor dihadang oleh pelaku usai pulang kerja. Pelaku yang tersulut emosi kemudian menyiramkan bahan bakar ke arah korban dan langsung menyulutkan korek api ke bagian tubuh korban. Beruntung korban selamat setelah dibantu warga yang melintas dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Korban mengalami luka bakar di bagian leher dan dada. Kecewa. Kenapa, Mas?
Alasan lebih detailnya? Ditolak. Korban dengan pelaku saling kenal. Sementara kemungkinan ada rasa kecewaan atau tidak sukaan dengan korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Warga desa Bantar, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digemparkan penemuan jasad seorang pria dalam rumahnya. Korban atas nama Ibnu Adam, 33 tahun, ditemukan ayah tirinya tergeletak di lantai kamar. Kondisi jenazah cukup mengenaskan, dengan seutas tali terjerat di leher. Selain itu ditemukan cacaran darah di kamar korban. Tim Inafis dari Reserse Kriminal Polresta Cilacap langsung menyelidiki kasus ini dengan memeriksa lokasi kejadian. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mulai dari keluarga korban serta tetangga. Dari keterangan keluarga, tidak ada tanda-tanda mencurigakan dari mendiang yang sehari-hari berprofesi menawarkan jasa perbaikan ponsel itu. Yang masih ini ada lilitnya, karet masih, terus itu saya lepas, kasihan lah pipinya biru semua itu. Iya, darah itu, darahnya 4 lilitan. Usai diidentifikasi polisi, jenazah korban dibawa ke RSUD Majenang untuk diotopsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pelaku pencurian spesialis rumah kosong ini ditelanjangi dan diamuk warga usai tertangkap tangan membobol rumah yang ditinggal kerja pemiliknya di Desa Sumberrejo, Pandaan, Pasuruan. Beruntung polisi segera datang dan meredam emosi warga. Warga juga melampiaskan kekesalan dengan membakar sepeda motor pelaku. Pelaku sebelumnya berhasil menguras uang dan perhiasan serta cincin kawin milik dokter hewan. Usai mencuri, pelaku bertemu tetangga korban dan mengaku sebagai tukang bangunan. Namun warga yang curiga menghubungi pemilik rumah. Pelaku panik langsung kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Namun pelaku berhasil ditangkap warga di desa tetangga. Telah diketemukan barang bukti berupa uang bersama perhiasan. Dan juga di TKP ditemukan kendaraan korban diduga milik pelaku yang dalam keadaan terbakar. Dugaan sementara bahwa korban memasuki rumah melalui jendela, kemudian saat keluar mengeluarkan diri, ketahuan masyarakat dan ditangkap oleh masyarakat. Selanjutnya saat ini diserahkan ke Polsek Pandaan. Diketahui pelaku merupakan residivis pencurian dan sudah 6 kali membobol rumah kosong di wilayah Singosari, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Pandaan dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tak terima rekan wanitanya diperlakukan kasar, 3 pria mengeroyok seorang pemuda di Makassar. 3 pelaku yang 2 diantaranya remaja di bawah umur diringkus polisi. Anggota Polsek Panakukang mengevakuasi korban penganiayaan di Jalan Batuar Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban atas nama Wawan, 23 tahun, sebelumnya dikeroyok sejumlah pemuda menggunakan balok kayu dan pisau. Peristiwa terjadi hanya gara-gara korban meminta nomor ponsel rekan wanita pelaku. Wanita itu mengadu ke rekannya yang saat itu tengah berada di kamar kos hingga berujung pengeroyokan. Saat terjadi, petugas menangkap 3 pelaku. Di lokasi, petugas turut menyita barang bukti balok kayu dan sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tak terima atas pelakuan korban terhadap rekan wanitanya yang berbahasa kasar dan dianggap mengganggu. Teman pelaku mengadukan bahwa dia tersinggung atas perbuatan korban Wawan sehingga melaporkan pada saat berkumpulnya rekan-rekan wanita tersebut, sehingga terjadi adu mulut dan terjadi penikaman oleh pelaku. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur.
Bersama barang bukti, ketiganya diserahkan ke unit Reskrim Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Komplotan maling gasak peralatan elektronik SDN Sukaharja 1 senilai 30 juta rupiah di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Demak, Jawa Tengah, uang asuransi mak-mak yang tewas tertabrak truk saat berburu gas LPG raib dicuri. Terekam CCTV, 2 orang pelaku pencurian masuk ke dalam ruang guru SDN Sukaharja 1, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku menjebol pintu kemudian mengacak-acak ruang guru untuk mencari barang-barang berharga. Kedua pelaku lalu membobol ruang kepala sekolah dan kabur membawa sejumlah barang berharga. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat para guru yang hendak mengajar terkejut melihat ruang guru dan ruang kepala sekolah dalam kondisi acak-acakan. Setelah diperiksa, 8 laptop, 2 proyektor, dan 1 alat musik keyboard senilai 30 juta rupiah raib di gondol pelaku. Pembobolan pintu sudah rusak, keadaannya kelas, kantor sudah acak-acakan, ke lemari kepala sekolah banyak sekali kehilangan seperti ada 8 Chromebook, proyektor ada 2 Infocus, merek Infocus sama ViewSonic, dan di ruangan guru ada 1 keyboard yang hilang. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV. Kini kedua pelaku dalam buruan polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Uang pencairan asuransi Jasara Harja mak-mak pemburu LPG yang tewas tertabrak truk raib dijamret di Jalan Demak Godong, Wonosalam, Demak. Pelaku menggasak uang asuransi sebesar 50 juta rupiah. Kejadian berawal saat suami korban dan saudaranya yang baru mengambil uang santunan harus ke bengkel lantaran ban mobil bocor. Tiba-tiba mobil 2 pelaku datang dan menggasak uang yang berada di dashboard lalu kabur. Dashboard kiri, dashboard Atas atau yang bawah? bawah. Itu pada waktu kejadian terus panjenengan ngejar atau gimana? Saya teriak maling, gitu. Kalau kejar nggak ada mana. Itu kondisinya sepi apa? Sepi. Pasca peristiwa, keluarga korban melaporkan kejadian ke polisi yang masih menyelidiki kasus ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Seorang nenek curi 2 ponsel di masjid kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Parung Panjang, Bogor, pencuri nekat gotong motor curian dari rumah warga. Kamera pengawas merekam aksi seorang wanita lansia mencuri di dalam Masjid Jame Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian dilakukan siang hari saat kondisi tengah ramai. Pelaku yang diperkirakan berusia di atas 50 tahun ini masuk masjid dan berpura-pura sebagai jamaah takziah. Saat korban sedang melaksanakan sholat jenazah, pelaku langsung mengambil 2 telepon genggam yang tersimpan dalam tas lalu kabur. Hari itu jam 1-nya mau pengajian. Oh, mau kajian, khusus wanita. Terus pas itu setelah sholat jenazah nggak ada, 2 lagi katanya. Oh, handphonenya 2. Meski korban belum melaporkan kasus pencurian ke polisi, namun warga memviralkan rekaman CCTV agar ciri-ciri pelaku bisa dikenali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria terekam CCTV saat menyantroni rumah warga di Kampung Cipariuk, Desa Pingku, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam sempat memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Setelah dirasa aman, ia langsung menggotong motor dan membawanya kabur. Korban baru sadar kehilangan saat pagi hari, di mana keluarga tidak mendapati motor di parkiran. Setelah diperiksa CCTV, baru diketahui jika motornya sudah digondol maling. Pelaku itu pakai peci, terus sarung dimasukin ke leher gitu, terus
Bajunya, celananya lepis, bajunya kayak sweater gitu, hitam apa abu-abu. Dia pakai senjata tajam nggak ya waktu itu? Pakai apa? Senjata tajam nggak? Oh iya, golok. Golok ada. golok. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan serta mengidentifikasi pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Gegara jalan berlubang, emak-emak tewas tertabrak truk di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Seorang emak-emak pengendara motor yang menjadi kurir laundry tewas tertabrak truk di Jalan Narogong, Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Bogor. Jasad korban pun segera dievakuasi menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Rajak. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Cilengsi menuju Bekasi. Diduga ia gagal menyalip akibat jalan berlubang hingga hilang kendali dan terjatuh. Dari arah belakang, korban pun tertabrak truk hingga sempat terseret sejauh 3 meter. Dia nyalip dari samping, pas begitu ada lubang dia jatuh. Terus begitu jatuh, orangnya kebas. Saya sempat menghindar. Oh, sempat menghindar. Cuma aja. Karena kondisi lagi berjalan ya. Oke, itu korban luka yang bagian apa, Pak? Kepala kayak. Kepala ya. Itu terlindas bagian, maksudnya ban depan atau belakang? Belakang. Polisi segera melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara motor dan mobil box diamankan ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kericuan terjadi saat ratusan warga Barabaraya mendatangi Pengadilan Negeri Makassar di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Ujung Pandang. Warga memaksa masuk pengadilan yang dijaga petugas hingga merobohkan pintu gerbang. Warga juga sempat membakar ban bekas. Dalam aksinya, beberapa warga histeris meminta pihak pengadilan untuk membatalkan eksekusi rumah mereka. Hal ini terkait tanah seluas 2.800 meter persegi yang menjadi sengketa, yang di atasnya berdiri 26 rumah milik warga dan sudah lama ditempati. Belakangan, seorang warga mengaku sebagai ahli waris menggugat tanah tersebut. Aksi warga Barabaraya ini dijaga ketat petugas. Setelah gagal menemui ketua pengadilan, warga hanya membubarkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri rel kereta ditangkap saat memotong batangan rel di Brebes, Jawa Tengah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, viral seorang Polantas tuduh pengemudi pikap membawa sabu. Polisi menangkap komplotan pencuri rel kereta api saat pelaku sedang memotong batangan rel kereta api di jalur lintas Bumi Ayu Paguyangan, Desa Langkap, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Para pelaku yang berjumlah 9 orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksinya. Ada yang bertugas sebagai surveyor, pembersih rumput, hingga memotong batangan rel kereta api. Tiap orang mendapat upah Rp300.000 dari seorang pengepul dan batangan rel kereta api hasil curian dijual ke Jakarta. Polisi telah mengamankan 16 batangan rel kereta api berukuran 2 meter yang belum sempat dijual serta menyita peralatan las yang digunakan untuk memotong rel kereta api. Sementara komplotan pencuri rel kereta api ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ini turunlah pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu. Ya. Video yang direkam pengemudi mobil pickup di depan pintu tol Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan ini viral di media sosial. Perekam video menyebut dikejar dan dihentikan petugas. Ia juga protes karena tidak terima dituduh membawa sabu. Saat diperiksa, muatan mobil ternyata tumpukan pisang. Menanggapi video viral ini, anggota Satlantas Polrestabes Palembang, Aibda Sarif Hidayat, memberikan klarifikasi. Ia mengungkap mobil pickup menggunakan plat nomor palsu dan pengemudi tidak mau menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Polisi juga mencurigai muatan yang tertutup rapat.
Saat ini polisi masih mencari pengendara yang membuat video viral tersebut. Usai kejadian, pengendara tersebut kabur tanpa menunjukkan identitas atau surat-surat kendaraannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Satu orang tewas terjebak dalam kamar mandi saat kebakaran melalap 3 kamar kontrakan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepulan asap tebal disertai kobaran api terus membesar hingga menghanguskan 3 bangunan kamar kontrakan di Jalan Caringin, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga tak bisa berbuat banyak karena kebakaran disertai ledakan dari kabel listrik. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di salah satu kamar kontrakan yang dijadikan kios usaha tambal ban. 5 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan sekitarnya. Satu orang atas nama Opik, 36 tahun, pemilik usaha tambal ban, ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar mandi. Diduga korban terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri saat api membesar disertai ledakan. Rencananya korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Ciamis. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, ratusan pelajar menggelar aksi protes pada pihak sekolah di SMA Negeri 17 Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi digelar karena menduga sekolah lalai memasukkan data siswa ke sistem seleksi PTN jalur prestasi. Hanya karena kelalaian sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini. Kami tidak tahu, kami hanya korban, Pak. Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Isak tangis 148 pelajar SMKN 17 Makassar pecah sebagai bentuk kekecewaan lantaran sekolah lalai memasukkan data siswa ke sistem pendataan. Para siswa pun menuntut bisa ikut seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2025. Akibat insiden ini sekolah memohon maaf dan mengaku adanya kesalahan akibat operator sekolah terlambat mengirimkan nama siswa. Kalau secara informasi mungkin kita bisa bahasakan human error di sini karena beliau juga, operator juga menganggap durasi 1 hari itu ke 12.00 atau waktu 00, tapi ternyata deadline di jam 16 di sore tanggal 3. Aksi serupa yang juga disebabkan kelalaian guru juga terjadi di SMA Negeri 1 Mempawah. Para siswa pun melakukan protes sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap salah seorang oknum guru yang lalai mengisi daftar siswa pada program SNBP 2024-2025. Padahal pengisian data di portal SNPMB oleh sekolah seharusnya dilakukan paling lambat 31 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang nenek yang sedang mencari kerang lokan hilang di mangsa buaya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Setelah 8 jam pencarian, jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Warga dihebohkan dengan korban seorang nenek yang hilang saat sedang mencari kerang di tepi Sungai Kunkun, Desa Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga korban Rosi Malimbau 65 tahun di mangsa buaya lantaran banyak buaya bermunculan di lokasi saat proses pencarian korban. Setelah 8 jam pencarian, korban berhasil ditemukan dengan kondisi bagian tubuh tidak utuh. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Kasus warga di mangsa buaya di Sungai Kunkun sudah berulang kali terjadi. Warga pun diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berlangsung ricuh. Lintas iNews Siang segera kembali.
Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan kuasa hukumnya mengamuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menolak sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Hotman Paris digelar secara tertutup. Dalam kericuhan ini, salah seorang kuasa hukum terdakwa bahkan sempat naik meja. Sejumlah orang di pengadilan pun berupaya melerai pihak-pihak yang bertikai. Sebelumnya, majelis hakim meminta persidangan dilangsungkan secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Karena sidang tidak berjalan kondusif, majelis hakim akhirnya menundanya hingga 2 minggu ke depan. Sidang yang berujung kericuhan ini merupakan sidang lanjutan kasus dugaan laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea. Rasman Arif Nasution ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada Mei 2022 lalu. Pemirsa, seorang pelaku begal tewas akibat diamuk warga di Bandar Lampung. Massa yang emosi memukuli pelaku yang ditinggalkan rekannya. Seorang pelaku begal tak berdaya diamuk warga di Kelurahan Korprijaya, Sukarema, Bandar Lampung. Massa emosi karena ulah komplotan begal yang kian meresahkan. Sebelumnya, para pelaku dipergoki warga saat membegal anggota Linmas yang sedang patroli. Pelaku yang baru berusia 19 tahun ini merampas sepeda motor dan mengancam korban dengan menembakkan senjata api. Korban melarikan diri dan minta pertolongan warga. Satu pelaku begal akhirnya ditangkap sementara 3 temannya lolos. Pelakunya semua 4, cuman kepegang 1. Yang satu naik apa bang kelihatannya bang? Motor. Yang pakai senpi itu berapa orang? Ya 2 orang itu. 2 orang. Boncengan dia. Bawa senpi semua? Iya. Jadi abang yang sempat ditodong? Iya. Sempat nembak nggak bang dia bang? Nembak. Nembak kemana bang? Ke atas, ke awas, ya berarah. Ke arah abang juga? Tapi nggak kena alhamdulillah. Di TKP itu ada satu, sama kayak kemarin senjata rakitan, ada 4 selongsong peluru, karena menurut keterangan dari pihak saksi juga yang ada di TKP, masyarakat juga sempat dengar tembakan. Jadi sempat dengar tembakan, kemudian sama masyarakat dikejar, kemudian di kondisi hari itu. Setelah visum di Rumah Sakit Bayangkara, jasad pelaku begal dibawa ke rumah duka di Kecamatan Jabung, Lampung Timur untuk diserahkan dan dimakamkan keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan. 14 orang komplotan pembuat uang palsu digulung polisi di Tangerang, Banten. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti uang palsu senilai 15 juta rupiah. Polisi menggeledah seorang pria yang diduga pengedar uang palsu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menangkap 14 orang yang jadi anggota komplotan pembuat dan pengedar uang palsu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti 15 juta rupiah uang palsu. Saat diperiksa petugas, para pelaku mengaku mengedarkan uang palsu dengan menukarkan 4 lembar uang palsu dengan selembar uang asli. Jawa Barat kemudian daerah Kota Bandung. Jadi dapat kami pastikan bahwa pengungkapan ini adalah sindikat wilayah Jawa Barat dan Banten, yang mana yang bersangkutan sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun. Kita berhasil menangkap mulai dari pengedarnya, kemudian perantaranya, yang mencari atau pemasarannya, bahkan kita sampai si pembuatnya. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus pembuatan uang palsu ini. Sementara para pelaku bakal dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, Anyus melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desmita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.